Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis yang ketiga dari kitab Sahihul Bukhari karangan Al-Imam Al-Bukhari. Seperti biasa, saya akan membacakan matan hadisnya yang tidak pakai harokat atau Arab gundul. Tujuannya adalah untuk belajar kita memberi harokat Arab gundul atau Arab yang tidak pakai harokat. Mudah-mudahan membantu bagi mereka yang sedang belajar bahasa Arab. Lanjut, kita langsung saja ke matan hadisnya. Babun minal wahyi ar-ru'yas salihatu. Bab ini menjelaskan tentang di antara salah satu wahyu Nabi adalah mimpi yang benar. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu an Uqailin an Ibn Shihabin an Urwata bin Zubairi an Aisyata ummil mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi thumma hubbiba ilaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya dhawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalika thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra qala ma ana biqari'in qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari'in fa akhadhani faghattani as-saniyata hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in fa akhadhani faghattani as-salisata thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramu faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqri ad-dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi fantalaqat bihi Khadijatu hatta atas bihi Waraqata bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin ammi Khadijata wa kana imra'an tanassara fil jahiliyati wa kana yaktubu al-kitaba al-ibraniyya fayaktubu minal injili bil ibraniyati ma sya'allahu an yaktuba wa kana shaykhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijatu ya ibna ammi isma' min ibni akhika faqala lahu Waraqatu ya ibna akhi madza tara fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a faqala lahu Waraqatu hadza an-namusu alladhi nazzalallahu ala Musa sallallahu alaihi wasallam ya laitani fiha jaza'an laitani akunu hayyan
idh yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Thumma lam yanshab waraqatu an tuwuffiya wa fataral wahyu. Arti dari hadis yang ketiga ini adalah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari, dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal, sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Kemudian menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku. Dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Warokoh berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda, dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti atau dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut, karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah atau kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan, ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku.
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut. Sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu, wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, juga oleh Al-Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri. Dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az-Zuhri.